Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala ali baitihi at-thayyibin at-tahirin. Wa radhiyallahu ta'ala 'anil muhajirin wal ansar wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'a. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman semuanya dimanapun berada, semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah, dalam keadaan sehat walafiat. Selamat menyambut Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriah. Yang berkurban, semoga Allah menerima ibadah kurbannya. Yang naik haji, semoga Allah mengabulkan hajinya, menjadikan hajinya haji yang mabrur. Yang belum bisa melaksanakan ibadah haji atau ibadah kurban, semoga Allah memberikan kita panjang umur, bisa melaksanakannya di tahun-tahun mendatang, insya Allah. Senantiasa kita isi hari-hari kita dengan kebaikan. Ini kita lanjutkan belajar membaca kitab Hasyiah Al-Bajuri telah Fathul Qarib, masih bab udhiyah, sedikit lagi insya Allah. Qala al-musannifu wasyarihu wal muhasyi rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihim amin ya rabbal alamin. Wa ya'kulu minal udhiyatil mutatawwi'i biha, dan memakan ianya seseorang dari udhiyah yang bertatawu dengannya udhiyah, mutatawwa'a kita baca isim maf'ul, makan ianya seseorang dari kurban-kurban yang ditatawukan biha dengannya kurban. Qauluhu wa ya'kulu. Bermula ucapan syarih wa ya'kulu minal udhiyatil mutatawwa'i biha. Makan ia dari kurban yang disunnahkan dengannya kurban. Yusannu lahul aklu minha, disunnahkan baginya si mudhahi akan makan darinya kurban udhiyah, sunnah makan. Seberapa ukuran kita makan atau bagian mana yang kita makan? Ini beliau menjelaskan wa yusannu ayyakuna minal kabidi. Disunnahkan bahwa ada ianya bagian yang dimakan itu minal kabid, dari kabid, hati hewan. Karena mengikuti Nabi. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam kana ya'kulu min kabidil udhiyah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ada ya Nabi makan ia dari kabidnya udhiyah. Kabid udhiyah. Dari hatinya udhiyah. Jadi maksud di sini Syekh Bajuri mengartikan bagaimana Nabi makan dari udhiyah, bukankah udhiyah pada hak Nabi wajib, pada hak kita sunnah. Bagaimana Nabi memakan udhiyah wajib? Makanya beliau mengartikan ada ianya Nabi itu makan ya min kabidil udhiyah, dari hati udhiyah, aizaidi, udhiyah yang lebih ia zaidati anil wajibah, dari yang wajib. Jadi yang Nabi makan itu yang lebih dari yang wajib. Ada juga yang menyatakan walaupun udhiyah wajib, boleh bagi Nabi untuk memakannya karena itu khususiyah Nabi. Jadi beliau di sini enggak mengartikan seperti itu, tapi mengartikan yang Nabi makan itu yang lebih dari wajib. Fala yuraddu annahu sabaqa annaha kanat wajibatan fi haqqihi, maka tidak dibantah bahwa sungguhnya hal dan sya'an itu sabaqa, telah terdahululah oleh annaha, bahwa sungguhnya udhiyah itu ada ia udhiyah itu wajib pada haknya Nabi. Fakaifa ya'kulu minha, maka bagaimana makannya Nabi darinya udhiyah. Jadi enggak perlu dibantah, enggak perlu diprotes bahwa dulu di atas sudah ada penjelasan kalau Nabi wajib berudhiyah. Bagaimana Nabi makan? Enggak apa-apa, karena yang Nabi makan ini yang lebih dari kadar wajibnya. Walil qiyasi 'alal hadiyil mutatawwi'i. Ini alasan kedua, walil qiyasi ini jadi alasan atah kepada li'annahu, artinya makan ianya seseorang dari udhiyah yang ditatawukan dengannya udhiyah sunnah makan. Yang pertama karena mengikuti Nabi, yang kedua lil qiyasi 'ala hadiyat tatawu, karena mengkiaskan kepada hadiah tatawu. Fa innahu yusannul aklu minha, karena sesungguhnya seseorang itu disunnahkan akan makan minhu darinya hadiah atau liqaulihi ta'ala, karena firman-Nya Allah Subhanahu wa taala fil badani maksudnya pada badanah, fil buduni pada badanah, onta-onta. Fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir,
maka makanlah kamu minha darinya budenah, darinya badanah, darinya onta-onta yang disembelih. Allah memerintahkan fakulu minha, makanlah kamu darinya. Wa at'imu, beri makan olehmu al-ba'is, akan orang ba'is, al-faqira, lagi yang fakir. Nah, ba'is al-faqir maksudnya syadidal faqri, akan orang-orang yang sangat fakir. Nah, ada perintah di sini untuk makan, makanya sunnah makan, walaupun ini mutlak amar, tapi banyak dalil yang memalingkan bahwa perintah makan di sini enggak wajib. Nah, kita ulang lagi. Akan sepertiga di atas pendapat jadid. Tadi di atas kan makan ianya seseorang dari kurban sunnahnya. Artinya disunnahkan baginya untuk makan seberapa dia makan, sulusan alal jadid, sepertiga atas pendapat jadid. Jadi kurban dibagi 3, sepertiga untuk yang berkurban kalau kurban sunnah, 2/3 lagi wa amma sulusani faqila yatasaddaqu bihima. Adapun 2/3 lagi, niscaya maka dikatakan orang bersedekah ya dengan keduanya 2/3. 2/3-nya juga disedekahkan ke fakir miskin, berarti kalau sedekah. Nah, enggak masuk orang kaya. Wa rajjahahun Nawawi fi Tashihih Tanbih, dan menguatkan akan nyakil oleh Imam Nawawi dalam Tashihih Tanbih. Wakilah dikatakan orang, jangan 2/3 disedekahkan semua. Wakilah dikatakan orang, yuhdi sulusan lil muslimin al aghniyah, menghadiahkan ia akan sepertiga bagi kaum muslimin yang kaya. Artinya sepertiga untuk dirinya, sepertiga untuk fakir miskin, sepertiga lagi untuk orang-orang kaya. Karena daging kurban juga untuk bersenang-senang ya, untuk berlapang-lapang dengan kaum muslimin. Kaum muslimin kan ada yang fakir, ada yang kaya juga. Wa yatasaddaqu bisulusin 'alal fuqara'i min lahmiha, dan bersedekah ya dengan sepertiga di atas orang-orang fakir dari dagingnya udhiyah. Ada yang mengatakan berarti sepertiga untuk dirinya, sepertiga untuk hadiah buat orang kaya, kemudian sepertiga lagi untuk fakir miskin. Oke. Wa ba'dhum qala biwujubil akli minha, bermula sebahagian ulama itu berkata ya dengan wajib makan darinya udhiyah. Ada yang menyatakan wajib makan udhiyah sunnah. Kenapa? Li dhahiril ayah, karena dhahir ayat tadi faqulu minha mutlaq amar. Wa rajih adamul wujub, bermula pendapat yang kuat itu tidak wajib makan. Kenapa? Liqaulihi ta'ala, karena firman-Nya Allah Ta'ala, wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillahi lakum fiha khair. Wal budna, dan akan onta-onta, badanah jamaknya rupanya budna bukan buduna, sukun. Wal budna ja'alnaha, dan akan onta-onta kami jadikan akannya onta untukmu min sya'airillah, dari syiar-syiar Allah. Lakum fiha khair, bagimu dalamnya syiar-syiar Allah, bagimu dalamnya onta-onta, yang onta itu sebagai syiar Allah itu ada kebaikan. Artinya ja'ala, dan akan onta-onta kami jadikan akannya onta untukmu. Allah menyebutkan dalam ayat ini, Allah menjadikan onta untuk kita. Dari firman Allah ini para ulama memahami bahwa tidak wajib makan. Kenapa? Nah ini, wa ma ju'ila lil insan fala yajibu akluhu alaih. Berulama yang dijadikan akan dia nyama bagi si insan itu, niscaya maka tidak wajiblah oleh makan nyama di atasnya si insan. Sesuatu yang dijadikan untuk kita, nah itu berarti nggak wajib kita makan. Artinya sesuatu yang dijadikan untuk kita jadi milik kita, jadi kita bebas menggunakannya kemana, mau dimakan atau tidak, begitu bahasanya. Makanya beliau menyatakan wa ma ju'ila di sini maksudnya ja'alnaha, bermula mama yang dijadikan akan dia nyama untuk si insan, nisya maka fala yajibu akluhu, tidak wajiblah oleh makannya ma alaihi, di atasnya si insan. Bal huwa mukhayyirun baina aklihi wa tarkihi, bahkan dianya si insan itu mukhayyirun, itu bebas ia, bisa memilih ya antara memakan nyama dan meninggalkan nyama. Makanya pendapat yang rajih menyatakan enggak wajib makan daging kurban sunnah. Qauluhu sulusan, ucapan syarih sulusan, dimakan dia sepertiga. Al muradu bizalik alla ya'kula fawqa sulus. Jadi maksud sulusan di sini enggak mesti dia harus makan sepertiga. Bermula yang dimaksud dengan demikian ucapan sepertiga itu alla ya'kula, bahwa tidak makan ia lebih dari sepertiga. Artinya sunnah bagi pemilik korban sunnah untuk makan sepertiga. Apa maksud sunnah makan sepertiga? Jangan lebih di atas sepertiga. Kalau kurang mah nggak apa-apa.
Fayat fayasduku bima duna sulus. Nah, kalau maksud dengan sulusan bahwa tidak makan ia di atas sepertiga, fayasduku maka terbenar ianya ucapan sepertiga bima duna sulus dengan ma yang ada ia di bawah sulus. Nah, jadi maksudnya makan sepertiga jangan lebih di atas sepertiga. Kalau jangan lebih berarti mafhumnya bisa sepertiga pas, bisa di bawahnya. Nah, fala yunafi ma sayadzukuruhu min annal afdala at-tasadduqu bi jami'iha illa luqmatan aw luqaman yatabarakul mudahi bi akliha. Maka tidak ternafilah oleh ma yang akan menyebut ianya musannif akannya ma. Apa yang akan musannif sebutkan di depan? Daripada bahwa sungguh yang paling utama itu bersedekah dengan semuanya kurban, illa luqmatan kecuali satu suap, au luqaman atau beberapa suap, yatabarakul mudahi yang mengambil berkah oleh orang yang berkurban biakliha dengan memakannya lukmah atau lukaman. Jadi mafhumnya kalau beliau menyatakan sunnah makan sepertiga, maksud sepertiga jangan lebih. Kalau jangan lebih sepertiga berarti bisa sepertiga pas, bisa juga nggak nyampe sepertiga. Nah, jadi beliau menyatakan seperti ini supaya tidak bertentangan dengan yang akan beliau musannif syarih jelaskan di depan. Syarih nanti menjelaskan bersedekah dengan semua daging kurban sunnah itu lebih utama kecuali hanya beberapa suap. Jadi beberapa suap ini masih masuk dalam kategori sepertiga atau di bawah sepertiga, belum saling bertentangan. Wa qauluhu dan bermula ucapan syarih alal jadid, huwa dianya jadid itulah yang mu'tamad. Memang mu'tamad makan sepertiga paling banyak. Artinya fayusannu alla ya'kula fawqa sulusi alal jadid, disunnahkan bahwa tidak makan dia di atas sepertiga di atas pendapat jadid. Ya, anjurannya jangan lebih sepertiga, tapi kalau lebih sepertiga tetap boleh, enggak haram kan? Bahkan nanti ada pendapat daging kurban sunnah kalau dimakan semua juga boleh. Nah, dimakan semua juga boleh. Walaupun pendapat yang paling mu'tamad ya harus ada sedikit lah yang disedekahkan. Tapi makan semua juga boleh karena ibadah itu sendiri menumpahkan darah itu udah dianggap ibadah. Tapi yang paling bagus seperti di sini yaitu makan paling banyak sepertiga. Qauluhu wa amma sulusani, bermula ucapan syarih adapun 2/3. Maka dikatakan orang bersedekah ya dengannya 2/3 itu dhaifun. Pendapat laih. Dhaif pendapat yang menyatakan 2/3 harus disedekahkan semua, enggak ada jatah untuk orang kaya. Lemah. Fa qauluhu wa rajjahun Nawawi, maka bermula ucapan syarih menguatkan akan nyakil oleh Nawawi itu marjuhun, lemah juga. Nah, dalam hal ini pendapat Imam Nawawi dianggap lemah oleh para ulama. Disuruh sepertiga untuk yang punya, 2/3 sedekah semua sehingga orang kaya enggak kebagian. Qauluhu waqila, bermula ucapan syarih waqila dan dikatakan orang yuhdi sulusan, memberi hadiah ya sepertiga untuk orang-orang muslim yang kaya. Hadzal wal mu'tamad, ini yang kuat. Sepertiga untuk pengurban, sepertiga untuk orang fakir, sepertiga untuk orang kaya. Wa qauluhu wa yatasaddaqu bi sulusin 'alal fuqara. Nah, bermula ucapan syarih bersedekah ya dengan sepertiga kepada fakir. Maksudnya fakir di sini al muslimin aidan. Fakir yang muslim. Enggak boleh fakir yang bukan muslim. Wa kharaja bi kaidil muslimi ghairuhum, dan keluar dengan kait muslim oleh selainnya muslim. Fala yajudu yata'uhum minha syai'an, maka tidak bolehlah oleh memberikan mereka yang selain muslim minha darinya kurban syai'an sesuatu. Dalam kitab Bajuri ini enggak boleh daging kurban sunnah maksudnya. Kalau kurban wajib udah pasti nggak boleh. Kurban sunnah juga nggak boleh diberikan kepada fakir yang non muslim. Kama nassa alaihi al-Buaiti, sebagaimana yang telah mengenas di atasnya kama nassa alaihi, sebagaimana yang telah mengenas di atasnya dalam kitab Buaiti. Ya. Siapa kitab Buaiti? 5 Buaiti ya. Syekh Al-Mazani apa? Jadi nasa ini kembali, fa'ilnya kembali ke musannif Buaiti. Sebagaimana yang telah mengenas ianya musannif di atasnya dalam Buaiti. Ya, jadi dalam kitab Buaiti jelas enggak boleh daging kurban sunnah maksudnya diberikan kepada non muslim. Kalau kurban wajib udah sepakat ijma. Kalau kurban sunnah ada ulama yang berpendapat boleh diberikan kepada non muslim. Ini beliau membawakan wa waqa'a fil majmu' dan terjadi dalam majmu'
jawazu it'ami fuqara'i ahli dhimmah min udhiyati tatawu'i. Dan terjadi dalam majmu' kitab Imam Nawawi boleh memberi makan. Memberi makan di sini maksudnya bukan dimasak, memberi daging maksudnya. Terjadi dalam majmu' boleh memberikan orang-orang fakir dari ahli zimmah min udhiyatit tatawu, dari udhiyah tatawu dunal wajibah, ketiadaan udhiyah wajib. Jadi Imam Nawawi menukil dalam kitab Majmu' salah satunya gimana ini? Imam Nawawi menulis dalam kitab Majmu' bahwa boleh memberikan udhiyah sunnah kepada non muslim. Wa ta'ajjaba minhul Azra'i, dan takjub darinya pendapat Imam Nawawi oleh Imam Azra'i heran, kok bisa Imam Nawawi berpendapat seperti itu. Tapi pendapat ini masyhur, ini banyak dipraktekkan di negara kita Indonesia kan, karena kita terdiri dari warga yang berbeda-beda. Banyak ulama memegang kepada pendapat yang disebutkan oleh Imam Nawawi ini untuk menjaga keharmonisan juga. Kan gak enak juga kan, di kampung kita berkurban, makan daging kurban, ada beberapa orang non muslim tetangga kita gak diberikan daging kurban. Tapi Syekh Bajuri di sini agak keras nih, Syekh Bajuri kita lihat. Artinya dalam kitab Majmu' boleh memberikan kurban sunnah kepada non muslim. Walaupun pendapat itu diherankan oleh Syekh Azra'i. Falhaku, ini kata Syekh Bajuri, falhaku annahu la yajuzu it'amu zimmiyin minal udhiyati mutlaqan. Maka bermula yang benar itu bahwa sungguh hal dan sya'an itu tidak bolehlah oleh memberi makan zimmi dari udhiyah, hal keadaan udhiyah mutlak. Enggak boleh diberikan kepada non muslim. Artinya mutlak di sini maksudnya la tasaddukan wala ihdaan. Tidak boleh dalam bentuk sedekah, tidak pula hadiah. Hadiah aja enggak boleh kita hadiahkan. Hatta law akhadhaha fuqara'ul muslimin sadaqatan wa aghniya'ahum wa aghniya'uhum hadiyatan hurima alaihim tasadduqu bi syai'in mimma. Sehingga jikalau telah mengambil akannya udhiyah oleh orang-orang fakir muslim akan sebagai sedekah, dan mengambil oleh orang-orang kaya mereka muslim akan hadiah, hurima, tetap diharamkan kepada mereka akan bersedekah dengan sesuatu dari ma kepada non muslim. Ini ketat ini. Kata Syekh Bajuri, tidak boleh memberikan non muslim dari udhiyah mutlak sebagai sedekah, enggak boleh, sebagai hadiah juga enggak boleh. Bahkan jikalau udhiyah itu sudah diterima oleh kaum muslimin. Artinya di masjid misalkan potong kurban sudah dibagi-bagi, kaum muslimin dapat jatah, yang fakir dapat jatah, yang kaya dapat jatah. Hingga jikalau telah mengambil akannya udhiyah oleh orang fakirnya muslimin sebagai sedekah, dan oleh orang kayanya kaum muslimin sebagai hadiah. Misalkan kita orang kaya dapat jatah kurban di masjid, kita orang miskin dapat jatah kurban dari masjid. Sesudah jadi milik kita, mestinya kan bebas kita berikan. Beliau tetap melarang, tetap haram memberikan kepada non muslim. Ini maksudnya dia bukan dapat jatah langsung dalam bentuk kupon, enggak. Sudah jadi bagian kita. Kemudian kita berikan kepada tetangga yang non muslim, enggak boleh menurut Syekh Bajuri kan. Ya, itu. Ketat ini. Hurima diharamkan kepada mereka fuqara muslim dan orang kayanya muslim akan bersedekah dengan sesuatu dari ma yang mereka ambil akannya ma. Enggak boleh kita sedekahkan. Au ihda'u syai'in minhu li ahli dhimmah, atau diharamkan akan memberi hadiah sesuatu darinya ma akhadhu li ahli dhimmah, bagi non muslim. Kita fakir udah dapat jatah korban, kita sedekahkan lagi enggak boleh. Kita orang kaya dapat korban, jadi orang kaya dapat korban itu dianggap hadiah, kemudian kita hadiahkan ke non muslim, enggak boleh. Wa kadzalika bai'uhu lahum, demikian pula enggak boleh bai'uhu lahum, menjualnya ma akhadhu lahum untuk mereka non muslim. Kita jual daging kurban ke non muslim, enggak boleh. Li'annaha dhiyafatullah lil muslimin, karena bahwasanya kurban atau udhiyah itu jamuan Allah untuk kaum muslimin. Kama qalahu Syekhu Syabramalasi, sebagaimana yang mengatakan akannya oleh Syekh Syabramalasi. Wahwa dianya ma qalahu Syekhu Syabramalasi, itulah pendapat yang mu'tamad. Ini kan berbeda, ini pendapat Syekh Bajuri menguatkan enggak boleh diberikan kepada non muslim walaupun udhiyah sunnah.
Qauluhu wa lam yurajjihin Nawawiyyu fi Raudhah wa asliha syai'an min hadzainil wajhaini. Qauluhu berumlah ucapan syarih dan tidak menguatkan oleh Imam Nawawi dalam kitab Raudhah, tidak pula dalam asalnya Raudhah, akan sesuatu dari ini dua wajah. Ya. Artinya, kita ulang lagi kan? Nah, jadi pendapat pertama, sunnah makan sepertiga, 2/3 disedekahkan semua. Imam Nawawi menguatkan pendapat Qil yang menyatakan 2/3 disedekah, tapi beliau menguatkannya dalam syarah Tambih, ya, dalam kitab Tambih. Adapun dalam kitab Raudhah dan asalnya Raudhah, beliau tidak mengomentari pendapat tersebut. Ya, makanya di sini beliau menyatakan dan tidak menguatkan oleh Imam Nawawi dalam kitab Raudhah, tidak pula dalam asalnya Raudhah akan sesuatu dari ini dua wajah. Ini dua wajah. Wajah pertama yang menyatakan 1/3 untuk pemilik kurban, 2/3 disedekahkan. Atau 1/3 untuk pemilik korban, 1/3 disedekahkan, 1/3 hadiah. Beliau tidak menguatkan. Wa in rajjaha minhumal awwala fi sahihit tambih, fi tasihit tambih. Sekalipun telah mentarjih ianya Imam Nawawi dari keduanya dua wajah, akan yang pertama dalam kitab Tasihih Tambih. Kalau dalam kitab Tasihih Tambih, Imam Nawawi memang menguatkan pendapat Qil yang menyatakan 2/3-nya disedekahkan. Jadi orang kaya nggak ada jatah. Wa taqaddama annahu marjuhun, dan telah terdahululah oleh bahwa sungguhnya tarjihnya Imam Nawawi dalam kitab Tambih itu marjuh, itu lemah juga. Kemudian wala yabi'u, dan tidak menjual ianya seseorang minal udhiyati, dari udhiyah, dan tidak menjual ianya seseorang dari udhiyah. Apa makna tidak menjual? Yahrumu alal mudahi bai'u syai'in, haram kepada orang yang berkurban oleh jual sesuatu minal udhiyah, dari udhiyah. Jadi ketika beliau menyatakan udhiyah berarti umum seluruh badannya. Ay min lahmiha, dari dagingnya udhiyah, au sya'riha, rambutnya udhiyah, au jildiha, kulitnya udhiyah. Wa yahrumu aidan ja'aluhu ujratan lil jazzar, dan haram pula oleh menjadikannya kulit di sini ya. Dan haram pula oleh menjadikannya kulit ujratan sebagai upah lil jazzar, bagi tukang potong. Enggak boleh bagian kurban itu kita jadikan upah potong kurban. Jadi upah harus di luar kurban. Upah untuk tukang potong harus di luar kurban. Adapun kita memberikan satu tumpuk kepada orang potong atas nama fakir, miskin, atau atas nama hadiah sebagai orang kaya, ya nggak apa-apa. Artinya daging yang kita berikan itu bukan atas nama dia telah memotong kurban, ya, tapi atas nama sebagai fakir atau agniya juga boleh kan. Nah. Qauluhu la yabi'u, tidak menjual ia, ay la yasihul bai'u minal ma'al hirmah, artinya tidak sahlah oleh jual bersama haram. Maka bermula ucapan syarih yuhramu atau yahrumu. Apa maksud ucapan syarih yahrumu? Ay wala yasihu, haram dan tidak sah pula. Wa in kana yuhimu annal murada annahu yahrumu ma'asihah, sekalipun ada ianya perkataan syarih, maka bermula ucapan syarih yahrumu itu artinya wala yasihu aidan, haram dan tidak sah. Sekalipun ada ianya qaulus syarih, yuhimu itu mewahamkan ya bahwa sungguh yang dimaksud itu ya, bahwa sungguhnya kurban itu diharamkan akan dianya, bahwa sungguhnya jual itu diharamkan akan dianya jual bersama sah. Ini protes ibarat. Jadi beliau menyatakan tadi dalam matan haram kepada orang yang berkurban oleh menjual. Haram di situ maksudnya apa? Sah enggak? Haram bersama tidak sah. Sekalipun ada ianya ucapan syarih itu mewahamkan ya bahwa sungguh yang dimaksud itu bahwa sungguhnya jual itu diharamkan akan dianya jual bersama sah. Seolah-olah sepintas kalau kita lihat ibarah syarih, haram doang jualnya, jualannya tetap sah. Ternyata enggak. Dijual haram, sah juga enggak sah. Kalbai'i waqta nida'il Jum'ah, seperti jual pada waktu panggilan Jumat. Kalau jualan pada waktu azan Jumat haram tapi sah.
Nah, tapi di sini haram bersama tidak sah. Nah, jadi seolah-olah kita memaham yang dimaksud itu haram bersama sah. Mana contoh haram bersama sah? Seperti jualan pada waktu azan Jumat. Walaisa kadalik, dan tidak ada ianya mah itu seperti demikian. Jadi di sini tidak seperti jualan di azan Jumat. Lakinnal mabi'a suratun yaka'ul mauqi'a in kana al-mushtari min ahliha bi angkana faqiran fayaqa'u sadaqatan lahu wa yastariddu samana minal ba'i. Lakinnal mabi'a, tetapi mabe ini barang yang dibeli dari daging kurban. Daging kurban kan nggak boleh dijual. Sekarang misalkan dijual. Lakinnal mabi'a, tetapi barang yang dijual itu suratan. Oh ini. Tetapi kita baca lakin aja. Lakin al mabi'u suratan. Tetapi mabe pada gambarnya itu yaka'u. Jatuh ya mauqi'a pada tempat jatuh. Ingkanal mushtari, jika adalah orang yang beli itu min ahliha, dari orang yang berhaknya kurban. Tadi di atas nggak sah menjual, haram dan nggak sah. Tapi ada surah pengecualian. Tetapi mabe, benda yang dijual daging korban di sini, suratan nisbah gambaran, itu jatuh ya pada tempat jatuh. Jika adalah orang yang membeli itu dari ahlinya udhiyah. Misalkan yang beli fakir miskin gimana? Kalau yang beli fakir miskin, itu secara kelihatannya udah tepat posisi maksudnya. Secara kelihatan sudah tepat posisi. Daging korban dijual ke orang fakir. Itu posisinya sudah tepat. Ya, biangkana fakiran, dengan bahwa ada ianya pembeli itu fakir. Fayaqa'u sadaqatan lahu, maka jatuh ianya bame sebagai sedekah baginya si fakir. Barang daging korban yang udah dia beli itu dianggap sedekah untuk dia. Artinya uang yang sudah dia bayarkan harus diminta balik. Itu maksudnya. Wa yastariddu samana minal ba'i, dan meminta kembali ia akan saman, akan bayaran minal ba'i dari penjual. Enggak boleh menjual daging korban. Enggak sah juga, haram juga. Tapi ada juga pengecualian, jualan itu kelihatan tepat posisi. Nah, misalkan yang membeli fakir, nah, berarti nggak apa-apa, nggak usah ditarik lagi, ya udah itu buat dia. Cuma itu nggak dianggap sebagai beli, tapi dianggap sebagai sedekah. Uang yang sudah dia bayarkan ke penjual, dia minta kembali. Ini kan ribet ya. Nah, qauluhu bai'u syai'in minal udhiyah, haram kepadanya si mudahi oleh menjual sesuatu dari udhiyah. Artinya sawa'un kanat manzuratan au mutatawwa'an biha, bersamaan ada ianya udhiyah itu yang dinadarkan atau yang ditatawukan dengannya udhiyah. Umum artinya. Udhiyah sunnah, nggak boleh dijual apalagi wajib. Walidzalika qala syarih, karena ini berkatalah oleh syarih, walau kanatil udhiyatu tatawuan, sekalipun adalah udhiyah itu sunnah tetap nggak boleh dijual. Bahwa raji'un lidzalik aidan, maka dianya ucapan syarih itu kembali bagi demikian pula. Artinya untuk menjelaskan tentang keumuman. Nah, mana syarih menyatakan? Nah ini sebenarnya udah dipahami, tapi syarih masih menyatakan ini contoh. Jadi tadi tidak menjual, artinya haram kepada orang yang berkorban oleh jual sesuatu dari udhiyah. Jual sesuatu dari udhiyah. Jadi udhiyah ini berarti udhiyah umum kan? Wajib atau sunnah. Nah, kemudian beliau menyatakan di depannya ini, walau kanatil udhiyatu tatawuan, sekalipun adalah kurban itu sunnah. Ini untuk menyatakan bahwa udhiyah di atas umum. Qauluhu jildiha au jildiha, atau kulitnya. Maksudnya au bai'i jildiha, menjual kulitnya juga enggak boleh. Fala yasihu, maka tidak sah ya jual kulit. Li khabaril hakim, karena hadis dari hakim, wasahahahu, dan mentasahihnya Imam Hakim, makanya hadis man ba'a jilda udhiyatihi fala udhiyatalah, barang siapa yang menjual ya akan kulit kurbannya, niscaya maka tidak ada kurban baginya. Wa innama nassa alaihi li annahu qad yutawahamu adamu dukhuli fi syai'in minal udhiyah,
Wa innama hanya saja nasa mengnas ianya Nabi alaihi di atasnya kulit. Kenapa ada hadis khusus yang membahas kulit? Barang siapa yang menjual akan kulit udhiyah, hanya saja mengnas ianya Nabi di atasnya kulit, li'annahu, karena bahwa sungguhnya kulit itu kat yutawahamu, kadang-kadang diwahamkan orang tidak masuknya kulit dalam sesuatu dari udhiyah. Kadang-kadang orang mengira kalau kulit kan nggak apa-apa, maka perlu ada nas khusus. Wa illa, bukan. Dan jika tidak karena waham. Jika tidak karena waham orang mengira kulit nggak masuk dalam kurban. Jika tidak fawa, maka dianya kulit itu syamilun lahu, itu yang masuk lahu baginya. Ya. Baginya kurban. Ya. Jadi maksudnya bukan baginya kurban. Kalau lahu kan nggak boleh bagi kurban kan, bagi syai'un. Nah, jika bukan karena waham sehingga perlu ada nas khusus, maka dianya kulit itu syamilun, itu yang masuk ya lahu bagi sesuatu dari udhiyah. Yang kulit kan bagian dari udhiyah. Fahuwa min atfil khasi alal am, maka dianya kulit, perkataan kulit itu dari ataf khas di atas am. Tidak boleh menjual udhiyah dan kulitnya. Jadi secara khusus kulitnya ataf kepada udhiyah am. Lakinnahu la yakunu bi'au illa an tuj'ala bi ma'na waw. Nah, jadi kata beliau, jadi ataf kulit kepada udhiyah itu ataf khas di atas am. Tetapi kalau ataf khas di atas am biasanya pakai waw, bukan pakai au. Di sini kan au. Nah, tetapinya ataf khas di atas am itu la yakunu, tidak ada ya dengan au. Kalau ataf khas di atas am biasa pakai waw. Illa antuj'ala bi ma'nal waw, kecuali bahwa dijadikan akan dianya au dengan makna waw. Artinya beliau memberikan solusi. Au jildiha ini atas ataf khas di atas am. Walaupun pakai au tapi au bermakna waw. Qauluhu yahrumu aydan ja'aluhu ujratan lil jazzar. Haram pula oleh menjadikannya kulit sebagai upah bagi tukang potong. Ai li'annahu fi manal bai', karena sesungguhnya li'annahu fi ma'nal bai', li'annahu karena bahwa sungguhnya menjadikan kulit sebagai upah itu fi ma'nal bai', pada makna jual juga. Karena kan kita harus membayar itu. Memang enggak bayar pakai uang, bayar pakai kulit. Jadi pada makna bai'. Fa in a'tahu lahu la ala anhu ujratan bal shadaqatan lam yuhram. Maka jika memberikan dia seseorang akannya si jazzar, fa in a'tahu, maka jika memberikan dianya seseorang hu akannya kulit, lahu baginya si jazzar, la ala annahu, bukan di atas bahwa sungguhnya pemberian atau di atas bahwa sungguhnya kulit itu sebagai upah, bal sadaqatun ujratun sadaqatun, bal sadaqatun sebagai sedekah, lam yuhram atau lam yahrum, ini tidak haram ianya memberi. Jikalau memberikan ianya seseorang akannya kulit untuk tukang jagal, la ala, bukan di atas bahwa sungguhnya pemberian itu sebagai upah. Pemberian kulit itu bukan upah, tetapi sebagai sedekah, enggak haram. Walahu ihda'uhu, dan boleh baginya seseorang itu ihda'uhu menghadiahkannya kulit. Waja'aluhu, dan menjalikannya kulit saqaan sebagai timba, atau khaffan sepatu, atau nahwa dzalik atau lain-lain. Kaja'alihi farwatan, seperti menjadikannya kulit farwah. Farwah ini tempat air dari kulit ya. Jadi kesimpulannya, yang penting jangan dijual. Mau diberikan hadiah boleh, dijadikannya apapun juga boleh. Boleh baginya seseorang itu menghadiahkan kulit, menjadikannya kulit sebagai saqaan, timba, atau khaffan ya. Khaffan sebagai sepatu, atau nahwa dzalik atau lain-lain, kaja'alihi seperti menjadikannya kulit farwah sebagai farwah, tempat air. Walahu i'aratuha, dan boleh baginya seorang itu meminjamkannya kulit, wa tasadduq, dan bersedekah dengannya kulit, wa tasadduqu bihi afdal, dan bermula bersedekah dengannya kulit itu lebih baik. Wa hadza fi udhiyatit tatawwu, bermula ini itu pada kurban sunnah. Wa ammal wajibah fayajibu tasadduqu bi jaldiha. Adapun bermula kurban yang wajib, maka wajiblah oleh bersedekah dengan kulitnya. Kama fil majmu', sebagaimana dalam kitab majmu'. Wal karnu mislul jildi fi ma dzukir, bermula tanduk itu misal kulit pada ma yang disebutkan. Kalau kurban sunnah kulitnya boleh digunakan untuk
sepatu, untuk tas, untuk apapun. Boleh juga dihadiahkan, boleh juga disedekahkan, nggak wajib disedekahkan maksudnya. Tapi kalau kurban wajib, seluruhnya wajib disedekahkan. Qauluhu walau kanatil udhiyatu tatawuan, sekalipun adalah kurban itu sunnah, ay sawa'un kanat wajibatan au tatawuan. Bersamaan ada ianya udhiyah itu wajib atau sunnah. Bahwa ghayatun fi adami, bahwa maka dianya ucapan walau kanat itu ghayah pada tidak sahnya jual sesuatu darinya udhiyah hatta jildiha, hingga kulitnya udhiyah. Wa hurmati ja'lihi, dan haram menjadikannya kulit ujratan lil jaza, sebagai upah bagi tukang jagal. Artinya ini ghayah kan? Mau kurban apapun tetap nggak boleh dijual, nggak boleh dijadikan sebagai upah. Allahu Akbar. Qauluhu wa yut'imu hatman. Nih, ulang lagi matan. Wa yut'imu hatman minal udhiyatil mutatawwa'i biha al-fuqara wal masakin. Dan memberi makan nisbah wajib. Jadi memberi makan nisbah wajib sekali lagi maksudnya bukan dimasak, tapi diberikan dagingnya. Cuma ibaratnya beliau menggunakan it'am. Dan memberi makan nisbah wajib dari udhiyah yang ditatawu'kan dengannya udhiyah akan fakir dan miskin. Jadi kurban tatawu' pun harus ada bagian yang kita berikan kepada fakir miskin, wajib. Nggak boleh dimakan semua. Walau nanti seperti di awal saya menyatakan ada pendapat yang menyatakan boleh kan dimakan semua, tapi kan itu pendapat yang jarang. Nah, jadi memberi makan nisbah wajib dari kurban sunnah akan fakir miskin. Harus ada bagian yang diberikan kepada fakir miskin. Nah, qauluhu minal udhiyatil mutatawwa'i biha, dari kurban yang ditatawu'kan dengannya kurban. Min lahmiha, dari dagingnya. La min ghairihi, bukan dari selain daging. Kal jildi, seperti kulit, wal karshi, dan seperti karash. Jadi yang kita berikan ke fakir miskin itu ada bagian dagingnya, bukan kulitnya. Wa ishtarastu fil lahmi ayakuna nai'an, disyaratkan pada daging bahwa ada ianya daging itu mentah. Daging yang kita berikan ke fakir miskin daging mentah kurban, bukan seperti akikah dimasak dulu kan? Kenapa diberikan dalam bentuk mentah? Ya, liyatasarrafa fihi may ya'khuduhu bima syaa min bai'in wa ghairi. Ya. Liyatasarrafa, supaya bertasaruf padanya daging may ya'khuduhu, oleh orang-orang yang mengambil akannya daging bima syaa, dengan apapun yang berkehendak min bai'in, dari menjual dan lainnya menjual. Supaya fakir miskin yang menerimanya bisa membawa kemana yang dia sukai, mentah. Kama fil kafarat, sebagaimana yang ada dalam kafarat. Fala yakfi ja'alhu ta'aman matbukhan wa du'a'il faqri ilaihi liya'kuluh. Maka tidak cukuplah oleh menjadikannya daging sebagai makanan yang dimasak. Wa du'a'al faqri, bersama mengundang orang fakir ilahi, kepadanya daging, liya'kuluh, supaya mereka makan akannya daging. Fala yakfi ja'aluhu ta'aman matbukhan wa du'a'al fuqara'i ilaih. Maka tidak cukuplah oleh menjadikannya daging sebagai makanan yang dimasak, bersama mengundang orang fakir kepadanya makanan supaya mereka memakan akannya. Kama yuhimu qaulul musannif, sebagaimana yang mewahamkan akannya oleh ucapan musannif. Musannif menyatakan wa yut'imu. Jadi seolah-olah memberi makan kan boleh dimasak, enggak. Jadi fal muradu bihi at-tasadduq, maka bermula maksud dengan ya yut'im itu tasadduq. Artinya wajib kepada orang yang berkurban sunnah sekalipun untuk bersedekah dengan daging mentahnya ke fakir miskin. Fala yakfil ihda'u anit tasadduq, maka tidak mencukupilah oleh memberi hadiah dari sedekah. Kita potong kurban sunnah, kita berikan ke orang kaya doang sebagai hadiah, enggak memberikan ke fakir miskin, enggak boleh. Tetap harus ada bagian fakir. Kurban sunnah disunnahkan makan sepertiga. Kita makan lebih dari sepertiga juga boleh. Makan semua boleh enggak? Ini maksudnya. Makan semua dikecualikan harus ada bagian sedikit yang kita berikan kepada fakir miskin.
Sesudah kita berikan bagian sedikit kepada fakir miskin, selebihnya mau makan semua enggak apa-apa. Yang penting ada bagian yang kita berikan kepada fakir miskin sebagai sedekah. Ini yang beliau pengen jelaskan. Kemudian yang kita berikan sedikit itu ya sedikit ukurannya berapa. Nah, itu maksudnya. Wala yakfi al-qadru tafihu minal lahmi, dan tidak mencukupilah oleh kadar yang tafih. Kadar yang tafih itu tafih sedikit banget. Enggak ada nilainya. Tidak memadalah oleh kadar yang sangat sedikit dari daging, sedikit banget kita berikan, jangan. Kamak tabahu kalamul Mawardi, sebagaimana yang menghendaki akan oleh kalam Syekh Mawardi. Bal la budda ayyakuna ghaira tafih walau juz'an yasiran. Tetapi tidak boleh tidak bahwa ada ianya yang diberikan itu ghaira tafih, yang tidak sepele. Walau sekalipun ada ia yang diberikan itu juz'an yasiran, bagian yang sedikit. Walaupun sedikit enggak apa-apa, tapi kelihatannya ada nilainya lah. Bihaisu yang taliku alaihil ismu, dengan sekira-kira terbenar di atasnya oleh nama. Sekira-kira terbenar di atasnya oleh nama. Yang penting udah disebut daging lah. Ya setengah kilo juga udah boleh kan. Ini kanis firitlin seperti setengah retail. Walau tasaddaqa biqadril wajib, jikalau bersedekah ia dengan kadar wajib. Wa akala baqiyaha, dan memakan ia akan sisanya udhiyah. Ya. Wa aqala baqiha, dan jikalau telah bersedekah ia dengan kadar wajib, wa akala, dan makan ia baqiyaha akan sisanya udhiyah, wa waladuha, wa waladaha, dan memakan ia akan anaknya udhiyah kullahu, seluruhnya anak, jaza boleh ia. Ini ceritanya kurban sunnah. Walaupun kurban sunnah itu punya anak, sesudah dia bersedekah seukuran sedikit yang sudah dianggap, kemudian dia makan semua boleh, seperti cerita di atas kan. Wala yakfi kaunhu kadidan, dan tidak memadala oleh keadaannya pemberian tadi itu kadidan, daging kering diberikan ke fakir miskin, enggak boleh. Kama qalahul Bulqaini, sebagaimana pendapat Syekh Bulqaini. Kembali lagi, memberi makan ia nisbah wajib dari kurban sunnah akan fakir dan miskin. Di sini kan fuqara jama', akan beberapa orang fakir, beberapa orang miskin. Kalau kita memberikan kepada satu orang fakir doang dari kurban sunnah, boleh enggak? Nah, ini kita lihat nih. Al-fuqara wal masakin, jinsahum. Maksudnya di sini bukan jama', jenis mereka. Walau wahidan, sekalipun ada ia mereka itu satu orang juga boleh. Fayakfi sarfu liwahidin minal fuqara'i wal masakin, maka memadalah oleh memberikan bagi satu orang dari fakir dan miskin. Jadi kita potong kurban sunnah seekor kambing, kita berikan sedekah wajib kepada satu orang miskin, udah sisanya makan semua boleh, secara hukum sah kan? Itu maksudnya. Wa in kana ibaratul musannifi tuwhima ishtiratas sarfi li jam'in minhum. Sekalipun adalah ibarat musannif itu mewahamkan ia akan syarat memberikan bagi satu kelompok dari mereka. Karena ibarat musannif itu kan fuqara pakai jama'. Padahal sebenarnya enggak harus kepada banyak orang fakir. Satu orang fakir diberikan juga boleh, beda dengan zakat. Kalau zakat kan dalam satu kelompok minimal 3 orang. Nah, sekalipun adalah ibarat musannif itu mewahamkan ia akan tersyarat memberikan bagi sekelompok dari mereka fakir miskin. Walaysa kaladzalik, dan tidak ada ia seperti demikian. Padahal tidak seperti yang diberi paham oleh ibarat musannif. Li'annahu yajuzu huna al-iktisaru ala juz'in yasirin la yumkinu sarfuhu li aksara min wahidin. Karena bosung hal dan sya'an itu bolehlah di sini oleh membatasi di atas bagian yang sedikit, yang tidak mungkinlah oleh memberikannya bagian yang sedikit bagi lebih dari satu orang. Karena dalam masalah kurban sunat boleh kita memberikan sedikit saja. Di mana sedikit saja itu kalau kita berikan lebih kepada satu orang enggak memadai. Berarti di sini di kurban sunnah itu boleh kita berikan walau kepada satu orang fakir atau miskin. Nah itu maksudnya. Karena bahwa sungguh hal dan sya'an itu bolehlah di sini oleh membatasi di atas bagian yang sedikit. Yang tidak mungkin oleh memberikan bagian sedikit itu untuk lebih dari satu orang. Yang penting dalam kurban sunnah kita ada bagian sedikit yang kita sedekahkan, itu sedekahnya wajib itu. Ya, pendapat yang kuat wajib.
Sedikit, namanya sedikit kan kadang kalau diberikan lebih untuk satu orang nggak cukup, berarti cukup untuk satu orang saja juga sudah sah kurban sunnahnya. Kawaqiyah, seperti satu waqiyah yang dia berikan kepada fakir, satu waqiyah doang. Ya. Wa bihadza faraka sahmas sin fil wahidi minaz zakah. Dengan ini beda ianya daging kurban akan bagian senef yang satu dari zakat. Fa innahu, maka sesungguhnya senef yang satu dari zakat, la yajuzu sarfuhu, itu tidak bolehlah oleh memberikannya li aqalla, bagi kurang dari 3 orang. Beda kalau zakat itu, zakat kita bagi 3 tumpuk, tumpuk fakir, tumpuk miskin, tumpuk yang lain. Jadi satu tumpuk atau satu kelompok fakir minimal untuk 3 orang fakir. Tapi kalau korban boleh 1 orang fakir. Walau atal mukataba jaza kalhuri. Jikalau memberikan ianya seseorang akan daging kurbannya kepada si mukatab, boleh ya. Kalhuri, sama seperti orang merdeka. Kiasan ala zakah, karena mengkias atas zakat. Zakat juga boleh diberikan kepada si mukatab. Wa khassahu Ibnul Imad, dan mengkhususkan akalnya si mukatab oleh Ibnu Imad, bighairi saidihi, dengan selain saidnya si mukatab. Maksudnya boleh daging kurban diberikan kepada si mukatab, tapi bukan daging kurban dari saidnya si mukatab. Kalau dari saidnya nggak boleh. Nah ini, falau sarrafa ilaihi saiduhu syai'an min udhiyatihi lam yasiha. Maka jikalau memberikan kepadanya si mukatab oleh tuannya akan sesuatu dari kurbannya si tuan, ini tidak sah ya. Kama law a'tahu syai'an min zakatihi, sebagaimana jikalau memberikan ianya si tuan akannya si mukatab akan sesuatu dari zakatnya si tuan. Kama huwa zahir, sebagaimana yang dia nyama itu zahir. Waqad alimta annahu ishtaratu qaunul ladzi tu'tiyahu syai'an minha musliman. Dan sungguh engkau telah tahu bahwa sungguh hal dan sya'an itu disyaratkan akan keadaan si alladzi tu'tihi, yang engkau berikan akannya si alladzi akan sesuatu darinya udhiyah muslim. Beliau kembali mengingatkan, engkau sudah tahu syarat orang yang engkau berikan udhiyah tadi harus muslim. Fala yajuzu i'ta'u syai'in minha likafirin, maka tidak bolehlah oleh memberikan sesuatu darinya udhiyah bagi si kafir. Walau min udhiyati tatawu, sekalipun dari kurban sunnah. Qauluhu wal afdalu at-tasadduqu bi jami'iha, ucapan syarah yang lebih utama itu bersedekah dengan semuanya kurban sunnah. Ai li annahu aqrabu littaqwa, li annahu, karena bersedekah dengan semuanya itu lebih dekat kepada takwa, wa ab'adu min haddin nafsi, dan lebih jauh dari memenuhi bagian hawa nafsu. Qauluhu illa luqmatan aw luqaman, kecuali kita sisakan 1 suapan atau beberapa suapan. La annahu arada bil jam'i ma fauqal wahid. Mudah-mudahan yang musannaf itu bermaksud ia dengan jamak luqaman di sini, yaitu ma di atas 1. Jadi melainkan 1 suapan atau 2 suapan gitu. Ya. Mudah-mudahan musannaf itu bermaksud ia dengan kata jamak luqaman akan ma di atas 1. Jamak biasanya kan di atas 2, tapi di sini maksudnya bisa saja di atas 1 suap. Kalau di atas 1 suap berarti terbenar kepada 2 suap. Fayashmalu luqmataini, maka masuk ianya kata luqaman akan 2 suap. Wa ibaratu syarhil khatib, dan bermula ibarat syarah khatib, illa luqmatan au luqmataini, kecuali 1 luqmah atau 2 luqmah, kecuali 1 suapan, 2 suapan, atau banyak suapan. Wahya dhahirah, bermula dianya ibarat itu zahir. Artinya di sini beliau mau membandingkan 1 suapan langsung 3 suapan. 2 suapannya mana? Oh, dalam luqaman ini kita masukkan angka 2. Jadi maksudnya jamak itu yaitu yang di atas 1 dianggap jamak. Nah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Qauluhu yatabarrakul mudahi bi akliha. Bermula ucapan syarah mengambil berkah mengharapkan berkah oleh orang yang berkurban dengan memakannya kurban. Ai fayaqsudu bi aklihal barakah. Bermaksud ia dengan makannya kurban tadi akan berkah. Wa qauluhu, dan ucapan syarah fa innahu yusannu lahu zalik. Maka sesungguhnya itu disunnahkan baginya si mudahi akan demikian. Demikian makan hati kurban. Lil ittiba, karena ittiba, walil khuruji,
walil khuruji min khilaf fiman aujabah, dan karena keluar dari khilaf siman yang mewajibkannya siman akannya makan. Wa yusannu kaunu ma ya'kuluhu min kabidil udhiyah, dan disunnahkan wa yusannu kaunu ma ya'kuluhu min kabidil udhiyah, dan disunnahkan akan keadaan ma yang makan ianya seorang akan nyama daripada itu dari hati udhiyah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ya'kulu, ada Nabi itu makan ia dari kabid, dari hati jantung udhiyahnya Nabi, kama mara sebagaimana ma yang telah lalu ya. Qauluhu wa idza akalal ba'da wa tasaddaqa bil baqi. Nah, ucapan syarih apabila telah makan ia akan sebagian dan bersedekah ia dengan sisa, hasalallahu sawabut tadhiyah bil jami', ini hasil baginya oleh pahala berkurban dengan semua. Nah, artinya begini, kita potong satu kambing, sepertiga kita makan misalkan, 2/3 kita sedekahkan. Apakah yang dianggap kurban 2/3 doang, atau yang kita makan juga masuk dalam kurban? Ya, apabila makan ia akan sebagian dan bersedekah ia dengan sisa, hasalalahu, hasil baginya seseorang oleh pahala berkurban dengan semua. Ai li'annahu zabahal jami'a udhiyatan, karena sungguhnya seseorang itu menyembelih ia akan semua sebagai kurban. Fasaddaqa alaihi annahu dhaha bil jami', maka terbenar. Fasaddaqa alaihi, maka terbenar di atasnya seseorang oleh bahwa sungguhnya dia berkurban ya dengan semua. Jadi walaupun sebahagian kita makan, tetap dianggap kita berkurban dengan seutuhnya. Kita belum baca matanya. Wa idza akalal ba'da, bila makan ia akan sebahagian udhiyah dan bersedekah ia dengan sisa, hasalalahu, hasil baginya oleh pahala berkurban dengan semuanya, wa tasadduqi bil ba'di, dan hasil baginya oleh pahala bersedekah dengan sebahagian. Artinya ketika kita potong kurban, kita makan sebahagian, kita sedekah dengan sisanya, tetap kita dapat pahala kurban seutuhnya plus dapat pahala sunnah dengan sebahagian yang kita sedekahkan. Nah, itu maksudnya. Qauluhu wa tasadduqi bil ba'di, hasil baginya seseorang oleh sawabut tasadduqi, oleh pahala bersedekah dengan sebahagian kurban fakat. Kita potong kurban, sebahagian kita makan, sebahagian sedekah. Itu satu kurban utuh dianggap sebagai kurban. Namun pahala yang kita dapatkan, pahala yang kita sedekahkan saja. Pahala sedekah dapat di sebahagian, pahala kurban dapat semua. Itu maksudnya. Sekali lagi kita potong satu kurban, sebahagian kita makan, sebahagian kita sedekahkan. Itu seutuhnya kita dapat pahala kurbannya. Pahala sedekah ya yang kita sedekahkan yang dapat. Nah, itu maksudnya hasil baginya seseorang oleh pahala sedekah dengan sebahagian saja, yaitu sebahagian yang dia sedekahkan. Li'annahu tasaddaqa bil ba'di, karena sungguhnya seseorang itu bersedekah ya dengan sebahagian, tidak bersedekah ya dengan semuanya. Jadi dapat pahala yang dia sedekahkan saja. Fa innal fardha annahu akalal ba'da wa tasaddaqa bil baqi. Maka bahwa sungguh takdir itu bahwa sungguhnya seorang itu makan ia akan sebahagian, bersedekah ya dengan sisa, kan? Karena yang ditakdir surah di atas, sebahagian disedekahkan, sebahagian dimakan. Fala yahsullahu illa sababut tasadduqi bil ba'di. Maka tidak hasil baginya seorang kecuali pahala sedekah dengan sebahagian. Pahala kurban dapat semuanya, pahala sedekah dapat sebahagiannya saja. Ini selesai bab udhiyah. Ini bacanya buru-buru mulu. Nah, sampai di sini moga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Walhamdulillah wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.